Kasus sekarang membawa kita ke Dallas, Texas, Amerika Serikat, kota terbesar ketiga di Amerika Serikat dan wilayah metropolitan terbesar keempat di Amerika Serikat. Dallas adalah wilayah budaya dan komersial dan banyak atraksi dan situs budaya untuk dijelajahi. Dari sensus penduduk tahun 2020 dengan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa, ini adalah kota terpadat ke-9 di Amerika Serikat. Franklin dan Betty Ruth Samoda sangat gembira ketika mereka memiliki anak kelima, yaitu seorang putri yang mereka beri nama Angela Mary Samoda. Pada tanggal 19 September tahun 1964, dia lahir di Alameda, California, dan Angela tumbuh bersama keempat kakaknya dari ibu yang penyayang. Ayahnya meninggalkan keluarga ini segera setelah dia lahir. Jadi, ayahnya tidak memainkan banyak peran dalam hidupnya. Di usia belasan, banyak orang yang menggambarkan Angela sebagai orang yang menyenangkan dan cerdas. Dia unggul di bidang akademik. Setelah SMA, Angela mulai belajar teknik elektro dan ilmu komputer di Universitas Southern Methodist University di Dallas, Texas. Dia adalah salah satu dari sedikit wanita pada saat itu di Departemen Ilmu Komputer. Pada tahun 1984, dia berkencan dengan seorang pria bernama Ben McCall yang bekerja di bidang konstruksi di area yang sama di Dallas. Di hari pertamanya, dia di universitas tahun 1982. Dia bertemu dengan sahabat dan teman sekamarnya, yaitu Sheila Wasaki. Mereka bertolak belakang dengan Angela sangat menekankan studinya dan sering bergadang hingga larut malam untuk belajar. Dia juga lincah dan ramah dan sering menjadi pusat perhatian. Sheila di sisi lain menderita disleksia dan berjuang untuk lulus kuliah dan sama sekali tidak ramah seperti Angela. Tapi keduanya tumbuh tanpa ayah dalam hidup mereka, dan mereka terikat pada pengalaman yang sama. Setelah semester pertama, ketika ada sedikit ketegangan antara mereka, mereka menjadi teman baik. Pada tahun 1984, kedua gadis itu memasuki tahun pertama mereka di perguruan tinggi dan bersemangat apa yang akan terjadi di masa depan. Sedihnya, ini adalah masa depan yang tidak akan pernah dilihat Angela. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1984, Russell Buchanan dan Anita Kadala, dua orang teman Angela, pergi ke wahana permainan dan pameran bersama, di mana mereka bersenang-senang di wahana dan atraksi lainnya. Kemudian mereka pergi ke klub malam populer bernama Rio Room Dance Club. Mereka menghabiskan waktu menari dan bersenang-senang. Angela mengenal sebagian besar orang di klub malam itu, dan dia membuat percakapan dengan hampir semua dari mereka. Ketika mereka mulai lelah, dia membawa kedua temannya pulang dan mengantar mereka ke rumah mereka masing-masing. Russell tinggal di Lower Greenfield yang berjarak 5 menit berjalan kaki dari rumah Angela di Amesbury Drive. Setelah mengantar mereka pulang, dia mengunjungi pacarnya, Ben McCall, karena dia tidak bisa pergi bersama mereka karena kewajiban kerja besok paginya. Dia kemudian pulang ke apartemennya sendirian untuk tidur.
tanggal 13 Oktober tahun 1984, jam 1:45 pagi hari. Angela menelpon pacarnya dengan sedikit panik. Dia bilang ada pria aneh yang tidak dia kenal di luar apartemennya, meminta untuk dibiarkan masuk ke apartemennya supaya dia bisa menggunakan kamar mandi dan teleponnya. Waktu pasti pria itu tiba di rumah Angela tidak diketahui pasti, juga tidak dapat diketahui apa dia membiarkan pria itu masuk. Saat dia menelpon Ben, dia terdengar sangat panik dan dia tiba-tiba bilang dia akan menelpon Ben lagi. Ini adalah saat terakhir Ben mendengar suara Angela. Ben menelpon Angela lagi dan lagi, berharap dan berdoa. Dia baru saja menjawab telepon, jadi ketakutannya mungkin mereda. Tapi tidak ada tanggapan atas panggilannya dari Angela. Berpikir yang terburuk, Ben masuk ke dalam mobilnya dan pergi ke rumah Angela untuk memastikan bahwa Angela baik-baik saja. Ketika Ben sampai ke rumah Angela, dia menemukan pintu depan apartemen terkunci dan meski sudah diketuk berkali-kali, tidak ada jawaban dari dalam. Karena khawatir, Ben menelpon polisi yang muncul jam 2:17. Kurang dari 1 jam setelah Angela menelpon Ben. Polisi dan Ben mendobrak pintu apartemen yang terkunci dan mereka tidak siap dengan apa yang akan mereka lihat di dalam. Ketika detektif dan Ben masuk ke dalam apartemen, lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Angela terbaring tanpa pakaian di tempat tidur, berlumuran cairan merah miliknya karena luka sajam berkali-kali. Kekejaman dia diserang dan beberapa luka sajam membuat detektif berpikir dia mungkin diserang oleh orang yang mengenalnya karena kemarahan di balik serangan itu. Mengindikasikan motif personal. Mereka membawa tubuh Angela untuk diautopsi dan mulai penyelidikan. Orang pertama yang dihubungi polisi adalah Ben McCall yang sudah ada di apartemen. Polisi awalnya mencurigainya karena dia tidak ikut bergabung dengan Angela dan teman-temannya untuk keluar malam. Namun ketika mereka mulai melakukan pemeriksaan silang dengan bosnya dan tentang pekerjaannya di pagi hari, ditemukan bahwa Ben mengatakan yang sebenarnya. Dan kenyataannya Ben ada di rumah ketika kejahatan terjadi. Dia segera dibebaskan dari tersangka. Polisi segera mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Sementara itu, berita pembunuhan menyebar ke seluruh universitas. Semua orang yang mendengarnya menjadi syok. Seseorang yang begitu ceria bisa terbunuh dengan cara yang sangat kejam. Tak ada yang tahu siapa yang bisa melakukan sesuatu yang kejam seperti itu. Ketika sahabat Angela, yaitu Sheila Wasaki, mendengar berita itu, dia patah hati. Dia tidak ke kampus saat itu, tetapi di rumah bersama keluarganya. Dia membuat keputusan tidak akan kembali ke kampusnya, tetapi mendedikasikan dirinya mencari apa yang terjadi pada Angela, sahabatnya. Ketika hasil autopsi Angela keluar, mereka mengatakan bahwa sebelum dia dilukai dengan sajam dengan kejam, dia telah dilecehkan oleh pelaku. Polisi juga dapat memulihkan DNA dari tubuh Angela dari hasil tes pelecehan yang mereka lakukan dan dari kulit yang ditemukan dari bawah kukunya. Fakta bahwa ada DNA di bawah kukunya menunjukkan Angela sudah berusaha melawan siapapun yang telah secara tragis merenggut nyawanya.
Namun, meskipun mereka sudah berhasil memulihkan DNA pada saat itu tahun 1984, sedikit yang dapat dilakukan polisi dengan bukti ini. DNA itu disimpan dan diharapkan akan berguna nanti dalam penyelidikan. Polisi mengalihkan perhatiannya ke tersangka berikutnya, Russell Buchanan, teman laki-laki yang menemani Angela ke pameran dan nightclub. Di malam dia terbunuh. Sekarang Russell Buchanan adalah seorang arsitek yang saat itu dia berusia 23 tahun, yang lebih tua beberapa tahun dari Angela dan teman-temannya. Russell sudah mapan dengan profesinya. Angela yang menciptakan jaring pertemanan, mungkin dia menyadari bahwa memiliki Russell sebagai koneksi dapat bermanfaat buat Angela di masa yang akan datang, yang menjadi alasan mengapa Angela menjalin persahabatan dengan Russell. Russell sedikit pemalu. Itulah sebabnya Angela mengundangnya dan temannya di malam dia terbunuh. Itu adalah teman Angela yang memberitahukan kepada polisi, yaitu Sheila, bahwa Russell adalah orang yang selalu memberikan kesan mencurigakan padanya, dan ada sesuatu yang tidak beres dengan Russell. Polisi menginterogasi Russell secara intensif dan dia berpegang pada cerita bahwa Angela telah menurunkannya di rumahnya di malam dia terbunuh dan Russell tertidur sepanjang malam. Polisi ingin memastikan hal itu. Jadi mereka bertanya pada Sheila, apakah dia mau pergi makan malam dengan Russell, dan memeriksa untuk melihat apakah dia menceritakan kisah yang sama dengan yang dia ceritakan pada polisi. Ketika Sheila pergi makan malam dengan Russell, Russell menceritakan kisah yang sama yang dia ulangi kepada Sheila seperti ceritanya pada polisi. Tapi penyelidik masih mencurigai Russell. Russell juga telah ikut tes kebohongan dan hasilnya dia bersih. Akhirnya Russell lelah diragukan. Dia memutuskan untuk menyewa pengacara terbaik di daerah itu bernama Richard Razor Hines. Masalahnya adalah bahwa kebanyakan orang yang menyewa Richard biasanya bersalah pada hal-hal yang dituduhkan pada mereka, yang sama sekali tidak membantu kasus Russell saat itu. Namun dalam kasus ini, tidak ada bukti fisik yang membuktikan keterlibatan Russell sama sekali, dan polisi tidak dapat menuntutnya. Akhirnya kasusnya menjadi kasus dingin. Bertahun-tahun setelah kasusnya menjadi kasus dingin, sepertinya semua harapan sudah menghilang. Polisi sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak menunjukkan hasil. Kasus Angela menjadi kasus yang ditaruh di belakang buat polisi. Tapi ada satu orang yang tidak menyerah, yaitu teman baik Angela, yaitu Sheila Wasaki. Setelah kematian Angela, Sheila pindah tinggal dengan ibunya dan menghabiskan berbulan-bulan mencoba menerima kehilangan Angela. Dia gigih dan ingin tahu siapa pelaku pembunuhan Angela. Dia menindaklanjuti dengan para detektif yang menangani kasus ini terus-menerus. Dia menanyakan apakah mereka memiliki petunjuk baru atau informasi baru. Ketika dia menikah 4 tahun setelah pembunuhan pada tahun 1988, dia bahkan mengundang detektif utama ke pernikahannya. Tapi setelah menikah, kehidupan barunya mulai menyita waktunya. Dia punya 2 anak laki-laki dan membesarkan anak-anaknya menyita waktu yang dia dedikasikan untuk menemukan pembunuh Angela. Dia dan keluarganya pindah ke Tennessee dan melanjutkan hidupnya. Tapi Sheila tidak benar-benar meninggalkan Angela di masa lalu tanpa mengetahui pembunuhnya. Tahun 2004, yaitu 20 tahun setelah Angela terbunuh, Sheila dan keluarganya di Tennessee. Ketika itu,
Sheila sedang membaca kitab sucinya. Sheila menoleh ke kanan dan dia melihat Angela sejelas dia melihatnya di siang hari. Itu dia, teman baiknya yang telah hilang 20 tahun yang lalu. Awalnya, Sheila mengira dia sedang bermimpi, tapi kemudian dia menafsirkannya sebagai penglihatan. Tak ada kata-kata antara Sheila dan hantu yang dia lihat. Namun, dia mengatakan bahwa pengalamannya itu, dia tahu sekali apa tujuan hidupnya. Melihat Angela seperti ini adalah tanda untuk terus berusaha mencari identitas orang yang mengambil nyawa sahabatnya. Beberapa saat setelah penglihatan, dia menelpon kepolisian Departemen Dallas. Sheila siap untuk mencoba lagi dan dia minta berbicara pada divisi kasus dingin, dan dia mendapatkan tanggapan mengecewakan. Sheila mencoba menelpon detektif yang dia kenal bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan pesan berharap detektif itu mau menghubunginya. Selama berhari-hari dia mencoba untuk menelpon dan detektif itu tidak pernah membalas telepon Sheila. Sheila mulai penyelidikannya sendiri terhadap kasus ini. Dia menyelidiki semua kasus kekerasan seksual yang terjadi sekitar waktu Angela terbunuh. Dia mencatat lokasi mereka, waktu terjadinya, dan tersangka yang akan diidentifikasikan polisi. Suatu hari, ketika Sheila bicara pada kepala keamanan komunitasnya, bagaimana polisi terus-menerus mengabaikan teleponnya. Sheila mengatakan padanya bahwa dia akan menjadi detektif swasta yang hebat. Sheila berpikir polisi pasti tidak akan mengabaikannya bila Sheila menjadi detektif swasta. Dia menerima berbagai pelatihan dan akhirnya di akhir tahun 2004 dia memperoleh lisensi detektif swasta. Luar biasa pengorbanan Sheila untuk temannya ya guys. Dia mengira ini berarti polisi akhirnya akan duduk dan bicara dengannya. Tapi sayangnya mereka tidak peduli. Akhirnya beberapa bulan kemudian, dengan kegigihan Sheila, polisi Dallas membuka lagi kasus Angela. Seorang detektif wanita bernama Linda Crum ditugaskan dan dia sudah bertemu dengan Sheila mendiskusikan kasus ini. Dalam pertemuan ini, Sheila tahu informasi mengejutkan. Dia diberitahu bahwa polisi masih memiliki DNA dari penyelidikan yang asli yang diperoleh dari hasil tes pemerkosaan dan dari kulit yang ditemukan di bawah kuku Angela. Sheila diberitahu bahwa bukti DNA dari penyelidikan awal masih tersimpan sebagai barang bukti. Pada tahun 2008, DNA dikirim untuk dites untuk melihat apakah profil tersebut cocok dengan siapapun dalam sistem. Lebih dari setahun, pada tahun 2009, Sheila menerima telepon dari Linda Crum dan dia mengatakan bahwa mereka menemukan pembunuhnya. Sheila shock, ternyata orang itu tidak dia kenal, yaitu Donald Bess yang lahir tahun 1948, yang pada saat Angela terbunuh, dia dibebaskan bersyarat setelah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena pemerkosaan yang diperparah dan penculikan yang diperparah. Dia didakwa tahun 1978, tapi dibebaskan bersyarat tahun 1984. Tahun yang sama dengan kematian Angela. Setelah setahun kematian Angela, tahun 1985, Donald Bess terlibat dalam kasus lain. Donald dijatuhi hukuman seumur hidup di Harris County, Texas dengan tuduhan pemerkosaan yang diperparah dan penculikan yang diperparah dengan satu tuduhan penyerangan seksual.
Dia masih menjalani hukuman seumur hidup tahun 2009 ketika dia diidentifikasikan sebagai pembunuh Angela. Pada tahun 2010, Donald diadili lagi untuk pembunuhan Angela Samoda. Donald dinyatakan bersalah oleh juri dan pada tanggal 8 Juni tahun 2010, ia menerima hukuman mati. Tanggal 6 Maret tahun 2013, banding yang diajukan Bess ditolak dan putusan pengadilan dikuatkan. Bess meninggal di penjara karena serangan jantung pada tanggal 2 Oktober tahun 2022 ketika ia menunggu eksekusi. Sheila berniat menghentikan lisensi detektif swastanya setelah kasus Angela selesai, tetapi dia mendapat banyak sekali permintaan dari orang-orang yang tahu kegigihannya mengungkap kasus dan meneruskan lisensi detektif swastanya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Tulis pendapat kamu tentang kasus ini di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, like dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain.